Gembala kami seperti dombanya, Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus, Anak Allah, sekan lama dombanya. Tuhan Yesus, Anak Allah, berikan selamat dombanya. Ya Gembala pimpin ayah, raya ini dombamu. Lepaskan dari bahaya oleh tangan kuasamu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, dengar akan doaku. Tuhan Yesus, Juru Selamat, dengar akan doaku. Mari kita berdoa. Saya minta saudara Tengkyong buat dengan doa. Kola katanda bene yo alefisa emanata roa alu Tuhan haleluya. Fesepar kau nabantar yamar selam tone mitanar tu wala fendi matula fanar dekala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rancangkan jadi dengan kami. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan. Tuhan, terima kasih bahwa kami Kau kembalikan daripada salah. Kami tidak sadar bahwa
kebaktian dan persekutuan ini dimanapun itu bukan punya kami. Dan kami tidak berhak membuka atau menutupnya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mau bertindak. Ambillah, karena ini semua milik-Mu. Saya sudah menurut Engkau untuk diam. Dan Engkau membuka persekutuan ini. Tuhan, berkati kami berganda-ganda. Ampuni segala dosa kami. Buangkan semua yang berbau kebencian dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi begini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kamu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kamu. Mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudara, kita jalan sebagai seekor domba, kita jalan. Tapi kita suka lupa. Kita pikir bahwa kita itu punya kita sendiri. Saudara pikir saudara bisa ngambil tindakan menurut maunya saudara? Tidak ada satu manusia bisa menentukan langkahnya sendiri. Tidak ada. Tapi Allah yang menentukan. Dan saudara-saudara, Allah yang menentukan karena Dia yang punya. Keadaan kita di Kopo Permai ini agak rawan. Dipicunya dengan surat kaleng yang kotor yang saya terima. Tetapi surat kaleng ini bongkar banyak. Pada waktu dibawa ke rapat, aneh sekali. Kepala keamanan itu bisa ngomong, ini bukan fitnah lagi surat kaleng, tapi katanya itu malah tuntutan. Saudara, jadi saya disalahkan karena saya dimaki di dalam surat kaleng itu, Cina babi dan segala macam. Saudara, saya heran, saya dengar kata-kata, loh, kok ini tuntutan daripada rakyat Kopo Permai?
Jadi benar kalau gitu. Memang itu yang ada di hatinya. Saudara, saya cuma memberitakan. 20 tahun saya di sini loh. Termasuk yang paling tua nih. Baik umur maupun tempat. Saya tidak pernah temui nama saya deru itu nggak cocok. Dan saya tidak pernah menderu, tapi diam. Pergantian pengurus RW apa, saya alami. Kepala keamanan satu meninggal dunia, ganti yang lain, saya alami. Saya tidak pernah temui apa-apa. Malah saya seringkali nganjurkan supaya satpam itu diperhatikan, karena itu orang kecil. Di sini itu orang cilik, nggak bisa apa-apa. Apalagi untuk jaga harta kekayaan orang Kopo Permai ini yang jutaan, yang miliar, MM-an, digaji cuma 120.000 sebulan. Saudara tahu, saya kenal keluarga mereka yang benar-benar menderita. Saudara tahu, walaupun saya tahu ada banyak yang cari untung buat dirinya sendiri, anak-anak satpam ini memang butuh. Saya seringkali nebus walaupun itu luar hak saya, nebus resep-resep penyakit mereka. Sebab itu sudah di luar jatah daripada RW. Saudara, tidak pernah saya temui. Satu kali itu kemarin saya mesti benar-benar menggenapi nama saya, Petrus Deru. Saya nggak tahu malahan bahwa bertahun-tahun itu rakyat di sini, pemuka agama itu diteror. Cuman F13 yang selalu dilewati. Karena takut barangkali nomor 13-nya. Saudara tahu? Nah, kemarin ini waktu rapat, saya taruh dia di tempat tuh. Biar kepala keamanan terhadap orang luar, kesopanan itu mesti dijaga. Dia bentak-bentak kayak bentak-bentak satpamnya gitu loh. Dan ternyata benar, saya tanya benar. Iya, saben bulan mesti dibentak-bentak. Mentang-mentang dibayar. Saudara, ya satpam mesti makan. Saudara, udah kelar. Akhirnya tidak ada loh keputusan apa-apa. Nggak berani mereka bilang. Sebab saya bilang, kita orang Kristen punya undang-undang. Tidak seperti yang sekarang digembar-gembarkan. Itu apa? Ibadah di rumah atau apa, enggak. Istilahnya itu dari mulanya adalah kebaktian rumah tangga. Dan itu urusan orang Kristen mau dikatakan. Saudara, malah mestinya pakai band, nggak pakai band itu urusan orang Kristen. Sama saja kan. Urusan orang Islam kalau pakai loudspeaker sekian kerasnya. Nah, saya bilang, saya dulunya nggak seneng dengar azan maghrib apa gitu, keganggu. Tapi lama-lama saya lihat yang dipuji kan Tuhan. Kalau yang dikatakan Allahu Akbar itu kan Allah yang besar. Kenapa saya mesti sakit hati? Malah saya itu pengen belajar itu nyanyiannya itu. Itu nyanyian juga pujian. Ya, kenapa? Apa salahnya? Jadi itu yang membuat saya bisa toleran, bisa dengar baik. Saya itu di barat, di Australia apa tuh dilarang tuh gitu. Tapi oke, ini tuh baik. Nah, saya itu bilang sama kepala keamanan ini, kita bukannya mesti ngelarang orang bergereja. Kalau dikatakan tuh menjelang pemilu tuh jangan ada aktivitas, tuh bukan aktivitas kebaktian, aktivitas gereja. Nah, bayangin, saudara, kalau nggak boleh aktivitas gereja, saya tahu orang-orang yang bekas penjahat yang bertobat, orang-orang yang bekas penjahat yang bisa saya tahan, tentu bisa tahan. Tapi saya udah bilang kalau gereja saya dibakar,
Nggak tahu. Jangan-jangan pada waktu itu juga masjid sudah dibakar. Sebab sekarang ini banyak yang resah karena itu. Ya, saudara, nggak berani ngelarang. Nah, saya mau sampaikan istilah yang dipakai oleh kepala keamanan. Itu saudara-saudara beribadat sampai ini ada yang komplain. Komplainnya itu dengan surat kaleng yang maki saya Cina babi dan macam-macam. Saya komplain. Kata komplain itu menandakan bahwa dia tahu siapa yang nulis. Dia tahu. Saudara tahu. Nah, yang tololnya ini, anggota, saya malu. Anggota gereja saya yang berani dari dulu buka persekutuan. Saya tidak gampang menutup persekutuan. Karena saya tahu itu bukan punya saya. Biarpun saya dikapalkan di situ, tetap itu bukan punya saya. Nah, kalau ada orang yang sewenang-wenang bilang, oh maksud saya nggak bisa persekutuan hari ini karena saya mau pergi sama anak-anak saya ke Jakarta. Itu tanggung jawab dia. Ini persekutuan bukan saya punya. Jadi saya tenang aja. Nah, saudara, kemarin ini pada waktu satu persekutuan bisa diintimidasi sampai tutup. Barangkali dianggap nggak dosa besar. Oh, dosa besar. Saudara, bukan punyanya kok berani-berani nutup. Nah, yang lain-lain, saya bilang, Tuhan gimana? Tutup aja. Aduh Tuhan, saya bilang, gimana? Kan bukan punyamu. Saya aja dikatain, bukan punyamu. Jadi Tuhan bilang suruh nutup, ya saya bilang tutup lah. Sebodoh amat. Orang yang berteriak-teriak, kita mesti kebaktian kemana? Ngomong kosong semua. Saudara tidak punya tempat kebaktian di dalam kekayaan saudara. Ada orang yang kalau ini saya tutup, gak makan. Saudara, saya gak peduli orang kaya yang gak bisa ibadat. Dia bisa pergi ke Singapura untuk ibadat. Saya mikirin orang-orang yang gak makan. Saya masih sempat ngomong di luar, saya cegatin. Kalau nanti tidak ada ibadat, kamu mau makan tetap ke sini. Tidak berubah. Saudara tahu. Ini sebetulnya bikin resah orang. Ya kalau saudara cuman di sini nggak bisa ibadat, sana ke Singapura punya duit, itu sih nggak resah. Malah plesir sekalian. Ini orang-orang yang langsung mikirin makan apa. Coba bayangin saudara. Dan banyak mereka yang bukan Kristen loh. Saya tidak bedakan Kristen nggak Kristen. Tuhan juga nggak bedakan. Jadi saudara, saya akhirnya bilang saya juga tutup lah. Satu hari saya nahan, nggak mau nutup, nggak mau diem. Saya hampir nggak kuat. Akhirnya saya relakan. Oke. Nah, kalau hari ini saudara masih bisa datang, saya bilang sama orang-orang saya, sediain aja. Kalau memang Tuhan mau ditutup, tidak ada yang datang. Saya tidak mau loh berdiri di depan sana dan nyegat saudara. Oh sorry, udah tutup, pulang aja. Nggak mau. Tutup saya nggak kasih tahu orang, buka saya nggak kasih tahu orang. Saudara tahu. Jadi itu keadaannya. Sebab apa? Saya tahu. Ini semua mutlak urusan Tuhan. Saudara pikir saudara kemari itu maunya saudara? Tidak ada seorang pun bisa menentukan langkahnya. Biar tetangga-tetangga saya nggak kasih tahu loh. Apa saudara pikir? Satu orang pun tidak. Saudara. Jadi, saudara lihat, ini punyanya Tuhan. Jangan sekali-kali saudara pikir ini punya saudara. Saudara telah jual barangnya Tuhan dengan harga murah. Saudara saya tetap gak enakan.
ditakuti orang juga nggak enak. Lantas saya bilang, saudara-saudara juga mesti dihibur. Saya nggak ke rumah saudara, nggak apa-apalah, saya pikir saya akan khotbah di muka meja, lantas saya bagikan pada saudara. Cuman bisa sampai separuh, tahu nggak? Ya bayangin, saya suruh ngomong, nggak ada orang di depannya ngomong fiktif. Nggak bisa. Ini bukan teori. Saya bilang nggak sanggup, Tuhan. Lantas Tuhan kasih jawabnya. Hari yang kedua, saya sudah nggak mau lagi kan bikin kaset, khotbah di muka meja kosong. Nggak. Tuhan berbuat sesuatu yang saya ucap syukur. Saya diangkat ke masjid ini. Secara roh saya diangkat ke sana. Nggak ada satpam jaga bisa lihat saya. Saya duduk di muka masjid itu. Dan Tuhan berfirman. Nah, pada waktu saya pulang, saya tahu apa yang saya mesti katakan. Sebab itu, saya tulis di situ. Baitul Rohim. Ada yang takut lagi. Katanya sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Loh, kenapa? Oh, saya terang-terang diangkat Tuhan, terang-terang dikuasai Tuhan. Saudara sembunyi, pengecutnya itu loh. Ya, saudara, mau selamat. Ini zaman-zaman pengecut. Saudara takut harta hilang, besok hilang. Ya, saudara tahu. Buat saya udah lama ini pertaruhan nyawa. Buat saudara cuman, iyalah, ada boleh, nggak ada pun boleh. Takut nanti saudara kerembet-rembet. Saya udah bilang kan, yang takut kerembet keluar. Ini bukan soal kerembet. Ini soal keselamatan saudara dan saya. Gara-gara satu yang tidak kuat di antara saudara. Saudara boleh punya dalih apa aja. Anak saya ngelarang dan sebagainya. Lah kok tolol-tololnya orang tua kok bisa dilarang oleh anak. Anak saya itu ya tahu saya dalam bahaya. Gak ada satu pun yang larang. Paling-paling satu itu cuma coba lihat bapaknya kenapa. Dia kesini bawa marinir 6 lengkap dengan senjata. Saya nggak mau gelap-gelapan, saya kenalkan ke RW. Ini, saya nggak panggil mereka. Mereka survei ke sini. Itu pendetanya itu dikapain. Saudara, udah saya suruh pulang. Udah makan mie apa, saya suruh pulang. Pulang sana. Anak saya bilang, nggak perlu papi dijaga. Oh, kayak penggede aja. Pakai dijaga pengawal pribadi. Ngeri juga. Nanti pengawalnya tidur di sini nanti. Saya nggak punya kebebasan sama sekali. Saya pulang aja deh. Jadi mereka pulang. Saya nggak tanggapi janjinya. Pokoknya Bapak kasih tahu saya sebelum 24 jam kita ada di sini. Yang lucunya apa? Saya teleponnya lagi rusak. Sampai 3 hari juga nggak datang. Jadi saya ketawa aja. Jadi buat saya ini sungguh-sungguh. Jangan saudara pakai buat ketawaan. Saya minta dengan hormat. Bimbang boleh bimbang, tapi jangan jadi pengecut. Bersama-sama dengan yang nulis surat kaleng. Saudara, ini adalah waktunya di mana kita mesti sadar siapa kita. Saya ngomong sebagai pemuka Kristen kan, di musyawarah. Gak ada satupun yang berani cemuit. Yes semua. Saya bilang saya tidak yes. Tuhan bilang saya tidak yes. Tapi itu saya pengecualian 20 tahun lamanya bicara. Saudara, dan kita lihat jelas. Yang daripada Allah, dia dengarkan kita. Yang bukan, nggak terima. Gampang kan? Nah, terima nggak terima itu bukan urusan saya. Sebab saya malu.
Anggota yang saya didik bertahun-tahun, saya ajarin bertahun-tahun saja, masih begitu murah, kurang dari 30 keping perak menjual Tuhannya. Kalau menjual Tuhannya masih mending kalau menjual barang-barang milik Tuhannya. Sama aja kayak itu nyolong. Saya tadi di Jakarta samperin orang, pendeta, saya mau titip anak saya. Anak saya itu morfinis, dia pakai itu, ya itu oke. Ya. Tapi dia ngomong lagi, dan dia kalau sudah ini jahat, keluar jahatnya, lemari dibongkari, ngerampok. Persis itu dibawa di koper main. Saudara, akan jadi masalah lagi. Saya tidak boleh ibadat, yang ada di rumah saya biasa ngerampok, biasa berbuat kejahatan. Saya bilang, aduh enggak saya sendiri di rumah, nggak ada yang ngurusin. Bayangin, nanti saya tinggal pergi, itu si entin yang diganyang sama dia, dirampok, dimacam-macamin. Di rumah saya ini padahal saya taruh jutaan di meja. Seminggu tetap jutaan di meja. Gak ada yang kepengen ngambil satu lembar aja, gak ada. Saudara, saya didik dan saya bina dalam kejujuran. Saudara tahu. Jadi saya bilang, aduh enggak dulu lah. Nanti aja lain. Saudara tahu. Itu Tuhan yang kita punya. Saudara duduk sini nih bayar. Memang saya salah, saya bilang. Dari dulu saya mestinya ngajarkan saudara untuk kasih persembahan syukur dan perpuluhan. Dan saudara pikir gratis, enak, semua gratis. Dapat kaset gratis, semua gratis. Saudara, tidak loh. Karena saudara nggak pernah bayar, saudara pikir gratis, boleh seenaknya sendiri. Enggak. Saudara tahu, itu yang jual kaset itu telepon saya. Dia baru sekali ngalami, anaknya ibadah di Holis dibakar. Langsung dia sudah berubah sikap. Dia nggak jauh, dia malah deketi saya, dia bilang, pendeta, butuh kaset berapa? Belum ada duit, saya kirim. Malah pada waktu dikirim, ada tambahan lagi dari dia. Saya mau partisipasi. Ya itu, dia tahu harganya. Saudara tahu. Itu sebabnya saya sering kali bilang, kalau saya itu gara-garanya sih salah mulai. Saya persekutuan di saudara, lantas tarifnya cepet. Ya, orang bilang gitu. Jadi kalau saudara mau persekutuan mesti sediain cepet. Di amplop, di apa. Saudara tahu. Padahal saya nggak minta aja enggak. Kalau itu yang diberikan perpuluhan, saya terima. Siapa yang berani ngasih perpuluhan, dia berani ditegur. Dia telah menyatakan ikrar bahwa dia punyanya Tuhan. Saya nggak pernah negur yang tidak pernah ngasih perpuluhan. Biar gede pun persembahannya, anggap kalau dia nggak berani tulis perpuluhan, saya nggak bisa apa-apa. Biasa, tapi orang yang berani nulis perpuluhan, biar 100 perak pun, dia saya hormati dan hargai. Sebab apa? Ikrar untuk menyatakan diri mau dengar Tuhan. Dan itu yang punyanya Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan panggil saudara. Jangan seenak-enaknya aja udah dipanggil. Kalau lagi butuh ya Tuhan. Nanti kalau nggak butuh, Tuhan sorry ya goodbye. Saya nggak tahu. Walaupun tidak tahu,
Saya toh saben kali berdoa, bersihkan pikiran. Saudara, saya pengen tahu kemana mengkolnya. Kalau saya dibawa ke sebelah timurnya masjid situ, betapa mudahnya kan? Saya bisa dibawa ke situ, nggak ada yang tahu. Betapa mudahnya kan? Kalau mau bakar, mau ngebom kan gampang. Saudara, itu yang Tuhan mau katakan. Kenapa mesti kamu takut? Roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar. Dan roh itu ada pada saudara. Juga saudara yang nggak punya duit. Juga yang saudara makan dari tangan saya. Sama. Tuhan nggak pilih kasih. Lu kere. Nggak usah dengerin. Nggak ada gitu. Saudara tahu? Di dalam Mazmur 118 ayat 4 dan 5. Mazmur 118 ayat 4 dan 5. Kita baca firman Tuhan, begini bunyinya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara-saudara, orang yang takut Tuhan dikatakan, biarlah selalu lihat bahwa Tuhan itu selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya. Ini sekarang saya mesti bayar hutang. Itu gara-gara supir anak saya. Pakai dukunin lagi. Dan saya tahu itu pasti bukan dukun yang sembarangan yang dia pilih. Dia itu sayang saya. Dia tahu saya sayang dia. Dan dia nggak terima orang yang dia sayangi. Oh, dia kalau terhadap saya itu sudah bukan tuan sama supir, dia saudara saya. Saudara, dia nggak terima. Dia pasti tidak cari dukun sembarangan untuk melawan kuasa ini. Nah, pasti akibatnya fatal. Sekarang saya mesti bayar. Kayak Tuhan Yesus dulu mesti menggunakan kupingnya Malchus yang dipotong sama Petrus. Dan untuk bisa bayar saya mesti lihat dulu siapa yang jadi korban. Saudara, saya nggak senang, saya marahin dia. Kenapa kamu berbuat itu? Ya dia bukan orang Kristen, dia nggak tahu apa yang dia buat. Kalau saudara mau tahu, orang Kristen yang mesti malu. Saudara tahu, saya bicara di musyawarah itu. Saya sampai nggak tahu yang Kristen yang mana, dan saya memang nggak takut. Saya ngomong tentang Islam, tentang apa, saya nggak takut. Bagaimana saya mesti takut? Saya nggak mungkin benci Islam. Anak saya sendiri Islam. Keluarga istrinya Islam semua, orang Madura dan baik semua terhadap saya. Masa saya mesti takut? Saudara tahu. Saya sangka saya menemukan jalan untuk menjembatani Islam dan Kristen. Islam dan Kristen. Kalau berhala-berhala lain enggak. Yaitu ini, Allah kita itu Allah yang sama, Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih setianya. Saudara tahu, sampai saya dibegitukan, Tuhan masih kasih saya. Tahu apa yang dia suruh saya lakukan? Syafaat untuk orang-orang yang jahati kamu. Gimana Tuhan? Gampang, sama seperti aku angkat kamu ke atas masjid itu. Yaitu, saya akan harus bikin kaset yang labelnya, tulisannya nama-nama orang. Saudara, artinya apa?
Tiap orang yang nanti terima kaset itu dan dengarkan, dia akan lihat nama. Oh, Max. Dia doakan itu Max. Jadi syafaat kan? Nanti dioperkan ke orang lain kasetnya. Oh, kaset apa? Kamu punya Max. Oh. Saudara tahu. Semua satu persatu pada waktunya akan beredar sebagai doa syafaat. Tuhan gak mau ngutuki loh. Coba bayangin orang yang berjuang untuk keyakinannya. Gak peduli itu Islam atau apa. Dia patut dihargai. Daripada saudara yang pengecut untuk yang saudara percayai. Saudara, saya gak akan melunakan. Pengecut adalah pengecut. Saudara, tetapi disayangi Tuhan adalah disayangi Tuhan. Hebat kan Tuhan kita? Hebat sekali. Bahwa saudara bisa begitu gampang melecehkan Tuhan, itu saya merasa sakit sekali. Udah memang hati saya ini sakit. Keadaan kita ini sudah sangat-sangat parah. Saya kemarin pergi ke persekutuan tuh, saya nangis. Orang tanya kenapa saya nangis. Saya nangisi tanah air saya ini. Gak tahu. Saudara tahu. Sekarang di Ciamis itu dukun santet. Hanya karena terima bayaran 50.000. Aduh, saudara. Berarti bukan bohong-bohongan. Kalau saya bilang saya mau bakar masjid gampang. Kalau soal bakar-bakaran itu gampang. Oh, saya masuk aja gak ada yang tahu. Saudara. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Justru dalam keadaan yang susah ini, kita bisa menyaksikan kasih setianya Tuhan. Malah lari ngiprit. Saudara, alasan apapun. Saudara boleh punya alasan macam-macam. Rata-rata semua adalah anak-anak. Buktinya saya punya anak-anak sayang sama saya. Satu yang di Bekasi, dia ngalami juga diintimidasi. Pembantunya kerja diintimidasi sama satpamnya. Suruh keluar, dia keluar. Saya dalam keadaan gini. Malah dia merangkul saya. Dia sayang. Bekas istri saya baru pulang ke Belanda lagi. Dia yang kalau di Belanda saben kali nulis surat, nulis email. Gimana Indonesia kabarnya, katanya gini. Dia datang sendiri, tahu dia bilang apa? Spanen seh. Spanen itu artinya, asik dah, tegang dah. Saudara, dia pulang, dia dekat sama saya. Saudara, mereka tahu harganya. Gak ada satu pun dari anak-anak saya yang narik saya kepada celaka. Kalau saudara punya anak narik saudara pada celaka, saudara kasihan. Di dalam Lukas 12 ayat 21. Lukas 12 ayat 21. Kita baca. 15 ayat 21. Ya. Lukas 15 ayat 21 sampai 23. Kita baca firman Tuhan, begini bunyinya. Lukas 15 ayat 21 sampai 23. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Dasar hebatnya Bapak itu. Dan Bapak itu adalah Bapak kita. Saya nyadarin, kita kan ribut-ribut. Ini Kristen atau Islam yang anak sejati. Ya karena Kristen pakai pada waktu pengorbanan Abraham, Ishak yang dikorbankan, anaknya Sarah. Orang Islam bilang Ismail, anaknya Hagar. Yang mana yang asli? Kenapa mesti begitu? Anak yang asli atau anak yang tiri susah dicari. Tapi yang pasti asli adalah bapaknya. Bapaknya itu asli. Abraham itu asli. Dan saudara-saudara, Abraham inilah ibaratnya Allah yang sikapnya luar biasa. Itu sebabnya saya bilang, kalau saya baca surat kaleng saya, ada tulisannya Cina babi, Cina najis, macam-macam. Ini bukan orang Islam yang nulis. Saudara tiri itu ya, biarpun berantem, biar apa, nanti kalau saatnya perlu, jadi satu. Tapi ini enggak. Ini pasti, kalau menurut kata kepala keamanan itu, dikomplain orang. Yang ngomplain itu pasti orang kaya yang ngasih duit, yang tidak nyembah Allah yang esa. Pasti. Cari aja. Di Kopo Permai sini sedikit kok yang mulutnya bisa kotor begitu. Asal saya bacakan orang Islam, dia pegang kepalanya bilang ini gak mungkin. Dan saya coba bikin marah orang Islam pun gak ada yang bisa maki sekotor Cina maki. Saudara-saudara, saudara tahu? Nah itu diakui. Itu tulisannya penghulu ini pimpinan Islam di Kopo Permai. Saya jadi malu juga. Saudara tahu? Jadi ini loh yang kita perlu ketahui. Saudara tahu? Nah, saya nggak ngerti kenapa pada waktu saya sebutkan satu kata demokrasi. Saya tanya, ini demokrasi bukan? Langsung siap. Rupanya, ya itu kata demokrasi itu kata ajaib juga rupanya. Saya lagi berusaha mau menjumpai Megawati, mau bilang itu katamu di PDI itu D-nya itu luar biasa. Saya bisa ngomong orang yang gagah, keren, bentak-bentak bisa mengkeret. Padahal saya itu nggak senang kata demokrasi sebetulnya. Demokrasi itu nggak baik artinya. Artinya itu pemerintahan demos. Demos itu kuasa lain. Jadi saya jarang. Orang Kristen nggak pernah pakai demokrasi. Kalau teokrasi, Allah yang memerintah, ya. Saudara tahu. Nah, ini keadaannya sekarang. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu
seia dan sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dan ini yang memang seharusnya. Tapi kita telah kena diracuni oleh racun yang racuni dunia ini, sehingga kita pecah belah. Yang kita turut tidak lagi satu Tuhan, yang kita turut tuh roh macam-macam. Dan saudara merasa bangga, atau saudara merasa tidak apa-apa. Saya merasa malu, saya sedih sekali. Saya bilang sama anak angkat saya satu, waduh, ini kalau gini saya nggak mati-mati nih. Saya disyukurin, bilang, ya syukur kalau gitu. Saudara, saya nggak mati-mati. Kalau saya mati sekarang, saya dikatakan kalah. Jadi saya mesti hidup. Saya hidup tuh saya nangis. Saudara, dan kalau saya nangis, saya dengar Tuhan ngeledek saya. Who cares? Siapa yang peduli? Saudara, saya tuh udah gini, nggak dipeduliin orang. Saudara, saudara tahu. Tapi saya nangis. Setiap orang yang tahu perjuangan kita tentu nangis. Saya khawatir jangan-jangan Bung Karno di kuburannya itu nangis, tahu-tahu becek semua di pinggirnya. Semua diinjek-injek, semua dengan tenang-tenang. Pancasila mau dirombak, apapun mau dirombak. Semua orang tahu lebih baik, tapi nggak ada yang tahu baik. Saudara tahu? Orang menyebutkan reformasi, tapi yang dilakukan adalah deformasi. Membubarkan bentuk. Nah, kalau membubarkan bentuk, yang menang provokator. Sebab provokator itu tidak berbentuk dan tidak kelihatan. Saya kaget tuh, saya dengar tuh khotbah hari Jumat Islam. Dia katakan boleh lagi sebagai jalan alternatif ke paranormal. Sebab paranormal itu nggak apa-apa. Kalau kita ini orang normal, kalau sana tuh orang abnormal, katanya enak aja. Dia nggak tahu bahwa paranormal itu berarti bahwa jalan yang lain di samping. Jalan asing. Dan itu bukan buat kita. Buat Kristen bukan, buat Islam bukan. Saudara, saya minta, saya wanti-wanti. Saudara boleh sayang saya kayak apapun, jangan ke dukun ya. Saudara, saya marah. Sebab akibatnya itu jadi kacau. Saudara, nah ini nggak diketahui itu. Orang-orang kayak RW, kayak apa tuh, tenang-tenang aja. Dia nggak tahu. Dia cuma nurutin aja, nurutin siapa juga saya nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa yang diletakkan di Kopo Permai ini adalah bom waktu. Oh, kalau bom kayak di Istiqlal sih masih kecil, nggak ada apa-apanya. Nanti akan ada lebih berat lagi. Di dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, saudara. Jadi apa kesimpulan sekarang? Serahkan kepada Tuhan. Serahkan, jangan diurusin sendiri. Saya ngajarin saudara berdoa yang gampang. Berdoalah. Bersihkan pikiran saya Tuhan. Bersihkan pikiran. Yang bikin berat hidup saudara adalah pikiran saudara. Minta Tuhan bersihkan sampai lega.
Jangan tanya, nanti bakalannya gimana? Kalau gini, kalau gitu. Oh, saudara. Ya kan? Jangan tanya itu. Tapi biar Tuhan memerintah murni suci jemaatnya sekarang. Ini zamannya antikris. Saudara telah ikut antikris. Lihat tangan saudara. Ada stempelnya 666. Nggak ada di tangan. Lihat di dahi saudara. Nggak ada stempelnya. Stempel 666 di tangan itu artinya tangan saudara telah berbuat nuruti antikris. 666 di dahi saudara itu artinya otak saudara sudah dikuasai antikris. Bertobatlah. Moga-moga masih bisa bertobat. Allah itu adalah Allah yang maha pengampun. Amin. Kyo sever panos talakan tampaya sole hey aloha aman kana alam. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Beri kami sekarang makan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Yo saya akan manayare alen halo amastana payare haleluya. Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan, berikan kami juga minum darah. Terima kasih. Sama seperti pada malam itu sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosamu. Ambillah.
minumlah darah Kristus. Amin. Ya sa ola faya saman da danea kumar haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih apa di dalam surga, puji terima